Halo kalian semua, kembali lagi di Kisah Kilat. Kali ini kita akan melanjutkan cerita film My Name episode 6, 7, dan 8, di mana 3 episode ini merupakan episode terakhir dalam serial My Name. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, link tersedia di deskripsi dan di pojok kanan atas. Dan tanpa lama lagi, mari kita langsung pada alur cerita My Name part 3. Cerita dimulai pada Mujin yang telah berhasil lari dengan luka tusuknya. Untuk menghilangkan jejak Mujin, Taeju menurunkan dia di sebuah terowongan dan Mujin diobati oleh biksu di sebuah kuil kecil yang berlokasi di sebuah bukit. Sementara Jiwoo, dia kembali ke rumahnya dengan dihantui oleh rasa bersalahnya karena dia baru saja membunuh untuk pertama kalinya. Perbuatan Jiwoo mungkin akan mengarahkan dia pada persoalan hukum yang ada. Jiwoo di sana merasakan banyak beban dalam pikirannya. Tak lama kemudian Pildo datang ke rumah Jiwoo. Dengan sedikit terpaksa, Jiwoo pun menerima Pildo untuk minum bersama dan berniat menemani Jiwoo dalam keadaan risaunya. Karena jika Jiwoo memendam permasalahannya sendiri, mungkin dia menjadi depresi. Jiwoo kemudian mulai terbuka kepada Pildo dari permasalahannya. Dia bercerita bahwa Gang Jae dahulu pernah mencoba memperkosanya. Pildo mendorong Jiwoo agar perlahan-lahan melupakan kejadian masa lalunya. Dan Pildo menyuruh Jiwoo untuk mencari hobi baru agar menenangkan pikirannya. Namun sayang, Jiwoo ternyata tidak mempunyai hobi apapun. Dia hanya senang berada di tepi pantai dan menikmati keindahannya, di mana kejadian itu mengingatkan pada masa bahagia bersama ayahnya yang telah tiada. Setelah panjang lebar bercakap, dia pun tidur dan Pildo pun pergi untuk pulang. Keesokan harinya, Jiwoo kemudian mendapatkan sebuah paket berupa map dari Gang Jae yang telah dibunuhnya. Ketika dibuka map, ternyata isinya adalah foto jajaran kepolisian terdahulu. Sejenak dia terkaget karena terdapat foto ayahnya di sana dengan nama aslinya yaitu Song Jo-soo. Selintas dia mengingat perkataan Kapten Chang yang mengungkapkan bahwa pistol yang membunuh ayah Jiwoo adalah milik Song Jo-soo yang telah meninggal. Tidak lama dia pergi ke divisi narkoba dan dalam keadaan bimbang, dia menghampiri Mujin yang saat itu masih berada di kuil untuk kesembuhannya. Mujin akhirnya mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang perwira polisi yang menyamar dan membelot pada organisasi Dongcheon yang kemudian menjadi rekan Mujin dan selalu menyelamatkan Mujin. Menyadari bahwa ayahnya memiliki dua identitas, yaitu Donghun sebagai mafia organisasi Dongcheon dan Song Jo-soo sebagai perwira polisi. Mujin sengaja tidak memberitahukannya dari awal karena menurutnya biarlah dia mengetahui kebenarannya sendiri agar menjadi suatu keyakinan pada Jiwoo. Mujin juga mengungkapkan bahwa ayah Jiwoo hidup dan mati sebagai bagian dari organisasi Dongcheon. Tetapi menurut Mujin, Kapten Chang lah yang bertanggung jawab atas kematian ayah Jiwoo. Karena Kapten Chang tidak menerima bahwa rekan yang membelot pada Mujin dan kemudian dia membunuh ayah Jiwoo atas pengkhianatan yang dilakukan. Jiwoo kemudian pulang dalam keadaan bimbang karena temuan mengenai pembunuhan ayahnya. Dan demi keamanan organisasinya, Mujin akhirnya menyuruh Taeju untuk membunuh Kapten Chang dan Taeju pun menerima misi itu. Kapten Chang yang saat itu bersama Pildo merasa frustasi karena tidak bisa menangkap Mujin. Untuk menenangkan pikirannya, Kapten Chang kemudian minum sampai mabuk dan diantar pulang oleh Pildo. Setelah Pildo pulang, tidak lama Taeju datang untuk menjalankan misi membunuh Kapten Chang. Di sana Kapten Chang pun melawan, namun Taeju menikam dia berkali-kali dan pergi dari sana. Sesaat itu Jiwoo pergi ke dalam apartemen Kapten Chang untuk mengetahui kebenaran siapakah ayah Jiwoo sesungguhnya. Namun sebelum masuk dalam apartemen Kapten Chang, dia melihat darah yang berada pada tuas pintunya. Jiwoo pun menyadari telah terjadi sesuatu dan dia masuk dengan waspada.
Kapten Chang dalam keadaan kehilangan banyak darah menembak Jiwoo yang tidak tahu apa-apa. Untungnya tembakan itu meleset dan Kapten Chang baru mengetahui bahwa Oh Ye-jin sebenarnya adalah Jiwoo, putri dari Song Jo-soo. Mengetahui kebenaran itu, Kapten Chang memberikan bukti-bukti tentang ayahnya. Pildo yang saat itu mendengar tembakan dari jauh kemudian menyusul agar kembali ke apartemen Kapten Chang. Dan Jiwoo akhirnya pergi dari sana karena dia menyadari permasalahannya akan sangat rumit. Di masa lalu, ayah Jiwoo ternyata menyamar sebagai Dong-hun di organisasi mafia Dongcheon. Dia memberikan hadiah berupa korek mewah kepada Mujin karena hari itu adalah hari ulang tahunnya. Namun secara tidak sengaja, Mujin menemukan adanya pelacak pada korek tersebut setelah dia memukuli bawahannya dengan korek itu. Seketika Mujin pun marah pada kenyataan itu. Ternyata Dong-hun adalah seorang polisi yang menyamar di organisasi mafianya. Mujin akhirnya mengetahui segala kebenaran Dong-hun. Dia menemukan sebuah mesin tik dan ternyata Dong-hun selalu mengabari informasi terkini kepada pihak kepolisian. Dan Dong-hun ternyata merupakan anggota kepolisian yang berdedikasi tinggi. Bahkan, Kapten Chang memiliki surat terakhir untuk Jiwoo dari ayahnya, yang sebelumnya sudah diberikan kepada Jiwoo. Surat itu berisi tentang permintaan maaf ayahnya kepada Jiwoo atas apa yang telah dia perbuat. Fakta tersebut membuat Jiwoo putus asa karena merasa dirinya dipermainkan oleh Mujin. Bahkan dalam surat terakhir itu, Dong-hun menyebutkan bahwa dirinya ingin melihat Jiwoo tumbuh besar, menikah, serta memiliki anak. Namun Dong-hun menyadari sulit baginya untuk menemani Jiwoo karena misi rahasianya. Dalam kata-kata terakhirnya, Dong-hun menyebutkan bahwa dia mungkin menjadi ayah yang buruk bagi dirinya, tetapi dia sangat senang memiliki anak seperti Jiwoo. Dan Dong-hun berharap Jiwoo hidup bahagia walaupun tanpa dia di sisinya. Di pinggir jalan, Jiwoo terlihat sangat depresi atas apa yang dialaminya, sembari memukul kepalanya berkali-kali. Saat ini Jiwoo berada di rumah sakit, di mana Kapten Chang sedang dioperasi selama 4 jam dan masih berjalan. Pildo menjelaskan bahwa sebelumnya Kapten Chang sedang bersama Pildo sampai akhirnya dia mendengarkan suara tembakan. Pildo di sana mengungkapkan bahwa telah mendapat banyak sidik jari di lokasi kejadian. Di sisi lain, Mujin yang saat itu menyadari bahwa Jiwoo telah mengetahui segala kebenarannya, kemudian mengutus anak buahnya untuk membunuh Jiwoo. Jiwoo yang saat itu baru keluar dari rumahnya dihampiri oleh 3 orang yang akan membunuhnya. Dia diseret ke dalam rumah dan ditenggelamkan dalam air untuk membunuhnya. Tapi Jiwoo di sana bisa melawan dan dia mengamuk mengeluarkan seluruh tenaganya hingga membunuh 3 orang tersebut. Taeju kemudian menyusul ke lokasi dan betapa kagetnya dia ketika melihat 3 utusannya telah mati dibunuh Jiwoo. Jiwoo di sana mengetahui kebenaran sesungguhnya dari pembunuh ayahnya. Namun sayangnya Taeju ternyata tidak membunuh ayah Jiwoo. Padahal dia berharap bisa menyaksikan ekspresi Dong-hun dalam keadaan sekarat. Pembunuh ayah Jiwoo ternyata adalah Mujin. Dan saat ini Jiwoo diselimuti amarah dan bertarung secara sengit melawan Taeju. Jiwoo sudah tidak mempedulikan apapun lagi, dan dengan darah dinginnya ia menusuk Taeju dengan sadis dan kemudian Taeju mati. Pildo yang menerima laporan keberadaan Mujin di sebuah kuil bergegas untuk menangkap Mujin, tetapi Mujin malah datang ke kantor polisi dengan kemauannya sendiri. Mujin di sana bersama dengan asistennya bernama Nona Kang. Namun Jiwoo di sana muncul. Mujin mengungkapkan bahwa dirinya tidak bersalah akibat bentrokan yang telah terjadi pada Gang Jae. Mujin sepertinya memiliki rencana tersendiri karena dia bisa saja dituntut karena bukti pisau yang dia gunakan ada di kantor polisi. Tapi Jiwoo pun mempunyai strateginya sendiri. Dia mengatakan bahwa Mujin tidak akan bisa mengandalkan mata-matanya lagi. Secara tersirat, Jiwoo sudah tidak mempercayai Mujin lagi. Kemudian dia pergi dan mengambil barang bukti berupa pisau dengan motornya.
Hal itu dia lakukan agar Mujin dapat bebas dari tuntutan secara hukum, karena barang buktinya tidak ada. Dan Jiwoo berencana untuk membunuh Mujin dengan tangannya sendiri demi balas dendam ayahnya. Di sisi lain, Mujin ternyata menguji Jiwoo atas dendamnya, dan Mujin menunggu kedatangan Jiwoo karena Mujin yang selama ini percaya ternyata pembunuh ayahnya. Sementara itu, anggota lainnya menyaksikan rekaman CCTV di lokasi kejadian. Mereka menemukan sebuah mobil yang cocok dengan mobil Jiwoo, meskipun Jiwoo bukan pelaku sebenarnya. Tetapi karena Kapten Chang masih belum sadar, Jiwoo akan dianggap sebagai pelaku penusukan Kapten Chang. Pildo di sana merasakan kebingungan dengan fakta-fakta yang ada, dan entah fakta mana yang sebenarnya harus dia yakini. Jiwoo dengan motornya langsung mendatangi makam ayahnya sebagai penghormatan terakhir, karena dia menyadari bahwa membunuh Mujin bukanlah hal yang mudah, dan bisa saja Jiwoo akan mati di tangannya. Dia mengungkapkan bahwa dia menyesal telah membenci ayahnya, karena jika dia tahu ayahnya adalah orang baik, mungkin saja dirinya tidak akan menjadi seperti sekarang. Pildo yang mengejar Jiwoo di rumahnya, dia menemukan rumahnya sudah kosong dengan lumuran darah di mana-mana. Pildo menyadari bahwa Jiwoo mungkin saja pergi ke makam ayahnya, karena dia menyadari bahwa guci berisi abu ayahnya telah hilang dari rumahnya. Kemudian Pildo segera bergegas mengejar Jiwoo, dan benar saja Jiwoo berada di sana, dan dia ditangkap oleh Pildo. Sementara itu, Mujin yang saat itu mengetahui Jiwoo ditangkap menyuruh asistennya untuk mengeluarkan Jiwoo dengan segala cara, karena Mujin ingin menunggu Jiwoo untuk membunuhnya. Jiwoo dalam keadaan tertangkap mengaku pada Pildo bahwa pelaku penusukan sebenarnya terhadap Kapten Chang bukanlah dirinya. Namun Pildo tidak percaya lagi dengan kata-kata Jiwoo, dan Pildo malah menanyakan siapa dirinya sebenarnya. Karena Jiwoo berada di posisi sangat rumit, dia balik bertanya apakah Pildo akan mempercayainya ketika dia mengatakan yang sesungguhnya. Pildo yang terlanjur kecewa tidak percaya Jiwoo lagi dan mengatakan dia tidak akan pernah percaya sepatah kata pun dari Jiwoo. Kemudian Nona Kang muncul di kantor polisi berhadapan dengan Jiwoo. Dia menyampaikan pesan dari Mujin bahwa dirinya tidak akan berakhir di penjara dan menyusun pelarian untuk Jiwoo. Akhirnya Nona Kang sebagai pengacara di sana mengusulkan agar Jiwoo dilarikan ke rumah sakit untuk pengobatan luka yang dideritanya. Jiwoo pun akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan. Saat itu, Pildo mendapatkan panggilan dari Kapten Chang yang telah sadar dari komanya. Kapten Chang menyuruh dia menemuinya dengan cepat. Pildo lalu bergegas menemui Kapten Chang, dan Kapten Chang mengungkapkan bahwa pelaku penusukan pada dirinya adalah Taeju. Dia juga mengungkapkan tentang kebenaran Jiwoo, bahwa Jiwoo adalah anak dari Song Josu yang pada masa lalu Song Josu adalah anggota yang berdedikasi tinggi dan menyamar sebagai Dong Hun sebagai anggota Don Cheon demi meruntuhkan organisasi mafianya. Jiwoo di sini hanyalah seorang korban yang telah ditipu dan diperdaya oleh Mujin. Pildo di sana baru mengetahui bahwa Dong Hun adalah seorang anggota polisi sejati yang menyerahkan hidup dan matinya sebagai polisi yang berdedikasi tinggi. Dan dia juga sudah terbuka terhadap kebenaran Jiwoo. Kembali lagi pada Jiwoo di rumah sakit, dia ternyata dibantu oleh seorang perawat yang menyamar untuk pelariannya. Jiwoo mendengarkan instruksi pelarian tersebut dan sudah disediakan mobil di basement sana. Tetapi sesaat akan meninggalkan rumah sakit, para anggota mengetahui bahwa Jiwoo akan kabur. Dan apa boleh buat, Jiwoo menghajar 3 orang rekannya sendiri sekaligus dan kabur dari sana. Saat di parkiran, tidak sengaja Pildo memergoki Jiwoo yang akan kabur. Pildo langsung menghampiri Jiwoo dan menangkapnya di sana. Setelah menaruh kepercayaannya terhadap Jiwoo atas fakta yang diperoleh, dia memakaikan sebuah borgol di tangan Jiwoo agar dirinya tidak menemui Mujin. Di jalanan, mereka berdua ternyata dikejar oleh bawahan Mujin untuk membawa Jiwoo. Tetapi Pildo dan Jiwoo sudah sepakat bekerja sama, dan Pildo membantu Jiwoo untuk keamanan nyawanya. Menyadari mereka berdua sedang dicari, Pildo mengajak Jiwoo ke sebuah rumah di pinggir pantai milik temannya.
di mana rumah di tepi pantai adalah impian Jiwoo bersama ayahnya. Pildo kemudian membantu membersihkan luka dari Jiwoo, dan Pildo saat itu mulai menerima masa lalu Jiwoo yang sangat kelam. Begitupun dengan Jiwoo yang mulai terbuka terhadap Pildo sebagai orang yang dipercayainya. Tindakan tersebut membuat api asmara antara mereka berdua yang tumbuh, dan kemudian mereka berdua saling terbuka satu sama lain. Ketika pagi datang, Pildo bangun tanpa Jiwoo di sisinya. Dia mengira Jiwoo telah pergi, tapi ternyata Jiwoo berada di luar rumah untuk menikmati angin pantai. Pildo menghimbau Jiwoo untuk tidak menemui Mujin karena sangat berbahaya. Menurut Pildo, ayahnya pun akan kecewa jika dirinya berbuat seperti itu. Karena sebenarnya ayah Jiwoo memiliki banyak kesempatan untuk membunuh Mujin, tetapi tidak dilakukan karena ayahnya ingin Mujin ditindak sesuai hukum yang berlaku. Walaupun Jiwoo akan dihukum atas pengkhianatannya, tetapi Pildo akan menunggu dia sampai akhir dan hidup bersama. Jiwoo pun sepakat dan menuju kantor polisi untuk mengungkap semua kebenarannya. Di sisi lain, Mujin teringat pada pembunuhan Donghun yang telah dilakukannya. Dia merasa bahwa semua orang selalu mengkhianatinya. Mujin menyadari surat penangkapan dirinya sudah keluar beserta bukti-bukti yang diungkapkan oleh Kapten Chang dan Jiwoo. Dia pun mulai hilang kendali dan menyuruh Nolakang meninggalkan dirinya, dan kehancuran Dongcheon pun akan datang. Mujin dengan darah dinginnya kemudian berhenti tepat di samping mobil Jiwoo. Dia kemudian menembak Pildo tepat di kepalanya, di mana di sana Jiwoo menyaksikan hal itu. Pildo yang telah jatuh ke pangkuan Jiwoo menyadari bahwa dia tidak bisa terselamatkan. Jiwoo pun meraih sebuah pistol dan siap untuk membalaskan dendamnya. Karena lagi-lagi pria iblis bernama Mujin merenggut semua orang yang dicintainya. Dengan penuh amarah, Jiwoo membatalkan semua rencana indahnya bersama Pildo dan memutuskan untuk membunuh Mujin dengan tangannya sendiri apapun yang terjadi. Dia kemudian menghampiri markas Mujin dan melumpuhkan semua anak buah Mujin yang menghalanginya. Kali ini dia sudah tidak peduli dengan nyawa siapapun dan terpaksa membunuhnya. Jiwoo kemudian menyisakan satu peluru di pistolnya untuk berjaga-jaga. Dia pun mulai menaiki lift menuju lantai atas di mana Mujin berada. Dia menemui penjagaan anggota Mujin lagi, tapi Jiwoo yang terlihat kelelahan terpaksa melumpuhkan orang terakhir di sana dengan pistol di tangannya. Dan hal yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Jiwoo memasuki ruangan Mujin. Keduanya terlihat menodongkan sebuah pistol, walaupun sebenarnya peluru dalam pistol Jiwoo sudah kosong. Untungnya Mujin memilih berduel dengan pisau, dan Jiwoo pun menghunuskan pisaunya yang diikat keras di tangannya. Jiwoo mengungkapkan kemarahannya yang sangat dalam, dan di pertarungan itu, Jiwoo mengutuk iblis bernama Mujin karena perbuatannya. Mereka bertarung sangat sengit, sampai akhirnya Jiwoo terpojok dan berada di bawah Mujin. Mujin lalu mengambil pistol milik Jiwoo untuk mengakhiri hidup Jiwoo. Namun karena pistol Jiwoo tidak berisi peluru dan Mujin lengah, Jiwoo berhasil menusuk Mujin tepat di tenggorokannya. Dan Jiwoo menyaksikan kenikmatan membunuh Mujin dari tatapannya. Jiwoo dengan jejak darahnya kemudian pergi, selagi para polisi menuju markas Mujin. Dan pada waktu yang tidak diketahui, Jiwoo datang pada makam ayahnya dengan foto dirinya bersama Jiwoo berseragam kepolisian Korea. Selanjutnya dia mendatangi makam Pildo diiringi dengan hujan rintik yang turun di sana. Kemudian Jiwoo dengan payung merahnya membalikan wajahnya dan film pun berakhir. Begitulah alur cerita film My Name Season 1. Film ini dipenuhi dengan konflik yang rumit dan alur cerita yang menarik di dalamnya. Bagi kalian semua, jangan terlalu percaya pada setiap orang karena bisa saja orang terdekat Anda mungkin akan memperdaya Anda. Dan akhir kata, selamat pagi, siang, sore, malam, dan selamat beristirahat.